Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Astri dari Manajemen 2024 dengan NIM 122422122. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview blog pribadi saya. Tujuan review ini adalah untuk mempresentasikan hasil pengerjaan penugasan mata kuliah Applikom mulai dari tugas 8 sampai 13. Oke, kita mulai pada tugas 8. Di postingan ini saya membahas tentang uji non-parametrik untuk satu sampel. Dalam artikel ini, saya menjelaskan bagaimana cara menguji apakah satu sampel tunggal berasal dari populasi dengan distribusi tertentu. Saya menyertakan data kasusnya, langkah demi langkah menginputkan di SPSS hingga cara membaca outputnya, hasil untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, pada tugas 9, kita akan berlanjut ke uji non-parametrik untuk uji data dua sampel tidak berhubungan atau independent sampel. Di sini fokusnya adalah membandingkan dua kelompok data yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Saya juga sudah melampirkan tangkapan layar dari hasil analisis SPSS beserta interferensi keputusannya. Kita lanjut ke tugas 10, yaitu membahas analisis regresi sederhana dengan SPSS. Pada bagian ini, saya menganalisis pengaruh antara satu variabel bebas X terhadap suatu variabel terkait Y. Kita bisa melihat bagaimana cara memunculkan model persamaan regresinya dan mengartikan apakah pengaruh tersebut positif atau negatif berdasarkan output yang dihasilkan. Selanjutnya, pada tugas 11, pada tugas ini materinya ditingkatkan menjadi analisis regresi berganda. Berbeda dengan regresi sederhana, di sini kita menggunakan lebih dari satu variabel bebas untuk melihat pengaruh terhadap variabel terkait baik secara simultan atau bersama-sama, maupun secara parsial atau sendiri-sendiri. Semua pembacaan, nilai T hitung dan F hitung sudah saya rinci di artikel ini. Baik, kita lanjut ke tugas 12. Pada tugas ini adalah bentuk implementasi nyata dari regresi berganda. Saya membahas studi kasus spesifik tentang penerapan regresi berganda di bidang ekonomi dan kesehatan. Pada artikel ini menjabarkan bagaimana statistik digunakan untuk memecahkan dan menganalisis fenomena di dunia nyata lengkap dengan penjelasan nilai R-square. Untuk melihat beberapa besar variabel, kita menjelaskan kasus tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tugas terakhir, yaitu tugas 13. Artikel ini membahas tentang penggunaan skala Likert serta uji validitas dan reliabilitas. Ini adalah materi yang sangat penting untuk pembuatan kuesioner penelitian. Di sini saya menjelaskan cara memastikan apakah instrumen atau pernyataan yang kita gunakan sudah valid atau tepat sasaran dan real konsisten sebelum disebar dan diolah. Itu saja ulasan singkat tugas dari 8 sampai 13 saya. Secara keseluruhan, blog ini tidak hanya sekedar wadah pengumpulan tugas, tapi juga menjadi portofolio digital dan catatan belajar saya dalam mengoperasikan software SPSS untuk analisis statistik. Dan video review dari saya, penjelasan di blog ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar Applikom Statistik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.